Halo semuanya, kami dari kelompok ke-8 akan menampilkan sebuah cerita legenda yang bernama Timun Emas. Adapun anggotanya, Gavrila, Cecilia, Joshua, Pikaya, dan Christian. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya, pekerjaan saya di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak salah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun, harus diserahkan kepadaku. Itu untuk disantap. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini biji mentimun. Rawatlah biji ini di ladang. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kebelah buah ini dengan hati-hati. Ternyata, isi buah tersebut adalah seorang bayi yang cantik. Wah, cantik sekali kamu nak. Mulai sekarang, ibu akan memanggilmu Timun Mas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Ya, hati-hati ya nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun. Cepat serahkan anak itu sekarang. Saya ingin memakan seorang bocah. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya kepada raksasa. Begini tuanku, saya punya saran. Mau kan datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini akan semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun untuk menagih janji. Hari berganti hari. Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah larut malam, kenapa belum tidur? Dan kenapa Bunda tampak sedih? Apakah Bunda memiliki masalah? Tidak anakku, Bunda tidak memiliki masalah. Mari kita tidur, Bunda akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Hore, terima kasih Bunda. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Dan paginya, ia langsung pergi ke sana. Bun Mas, Ibu akan pergi Gunung Gundul. Bila kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan ikan asin goreng dan nasi di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Bunda, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tak dapat ikut Bunda. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah Bunda. Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anai sungai. Ternyata, orang tersebut adalah seorang petapa. Petapa berkata, "Terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang yang murah hati. Ini kuberikan 1 bungkus untukmu. Masing-masing dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk menyelamatkan anak muda raksasa itu." namun, ketika Mbok Sirni mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Emas. Dan Timun Emas berkata, Bunda, saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu. Dan juga saya takut berpisah dengan Bunda. Oh anakku, Bunda sangat menyayangi Bunda atas kehilanganmu. Ini bungkusan ini Bunda berikan padamu. Gunakanlah ini saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu. Namun sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta agar kamu diberikan perlindungan olehnya.
Baiklah Bunda, saya akan berusaha mengikuti saran Bunda. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janjinya. Dengan perasaan yang sangat tidak sabar untuk menepati janji dari Mbok Sirni. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun, harus diserahkan kepadaku. Itu untuk disantap. Anakku, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah Bunda. Raksasa pun mengejarnya. Dan Timun Emas teringat akan bungkusnya. Maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib. Hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya. Tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Emas menaburkan jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar Timun Emas. Tetapi Timun Emas tetap saja bisa lolos dari genggaman raksasa. Lalu Timun Emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika, hutan pun menjadi lautan yang sangat luas. Dengan kesaktiannya, raksasa dapat melewati. Dan yang terakhir, Timun Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Dan akhirnya, raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Akhirnya, Timun Emas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai.